Itu kepercayaan Bang Zuma, itu Nabi Muhammad itu Tuhan atau enggak? Itu aja. Hidup kekal itu, kata Nabi Muhammad, mengikuti dia, menyembah kepada Tuhan Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi untuk hidup kekal dalam Islam harus ikut kepada sosok Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, yang menghantarkan kemudian manusia litubayyina linnas, seluruh manusia, untuk mengenal pencipta langit dan bumi satu-satunya, yaitu Allah. Berarti kalau Bang Zuma itu berdoa memohon, berarti bukan kepada Nabi Muhammad ya? Ya bukanlah. Masa memohon kepada Nabi Muhammad? Bukan. Oh, berarti Nabi Muhammad itu adalah hanya nabi biasa aja ya, gitu ya? Sama seperti Yesus, Nabi, Rasul, utusan Tuhan. Cuman cakupan tugasnya dari Tuhan, Yesus kecil, karena Yesus hanya untuk Bani Israel, kelompok kecil saja. Sedangkan Nabi Muhammad litubayyina linnas, diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk Anda. Oke Bang Zuma, karena saya bertanya ini Bang Zuma, sudah berapa kali saya tanya ini, memang betul juga sependapat dengan Bang Zuma. Banyak juga ustadz-ustadz dan apologet yang lain ya memang gitu. Berarti ya mungkin saya percayalah Bang Zuma. Begitu. Oke lah. Jadi menurut Bang Zuma ini, hidup kekal menurut Yesus ini, menurut ilmu pengetahuan Abang gimana nih? Kenapa? Menurut Bang Zuma hidup kekal menurut Yesus ini gimana menurut Abang? Mengenal dia sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan sekali lagi di Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau Anda mengikuti Yesus, berarti Anda wajib mutlak mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Enggak lah Bang Zuma, karena keyakinan kenapa Kristen menuhankan Yesus? Iya, karena dia tidak mengenal Yesus. Bukan Bang Zuma. Karena dia orangnya enggak berdosa dan kuat. Itu fakta Bang Zuma. Ya jadi orang tidak berdosa tetap aja utusan Tuhan. Bukan Tuhan, orang. Iya, tapi dia berdosa. lagi Kenapa dituhankan? Nah, kenapa dituhankan? Dia lagi berkuasa, mukjizat banyak yang dilakukannya, seperti Bapa di surga juga. Begitu. Lah, kan begitu. Yesus mengatakan mukjizat yang dilakukan Yesus itu, mukjizat yang dilakukan Yesus menurut Yesus sebagai bukti kalau dia adalah utusan. Iya kan ya. Kenapa Anda tuhankan? Karena Anda tidak mengenalnya. Kalau ibaratnya Bang Zuma, Bapa di surga itu mempercayakan Tuhan Yesus itu dinyatakan, maksudnya diberilah sama dia, ibaratnya kalau kepintaran ya diberikan sama dia kepintaran. Kan beda dengan yang lain. Tapi kenapa dituhankan? Ya kenapa dituhankan? Dia kan hanya utusan Tuhan. Ya karena begini Bang Zuma, kalau saya berpikir, kalau ibaratnya macam saya ini ada kepercayaan saya, berarti ya kepercayaan saya itu berarti udah sepaham dengan apa maksudnya? Dengan pemikiran saya, dengan kata-kata saya, berarti sama. Itulah pandangan saya itu. Memang saya tahu. Saya sebagai Kristen bahwa dia itu adalah anak Bapa, utusan yang diutus Bapa. Kenapa dituhankan? Ya karena itulah, karena begini Bang Zuma, karena kuasa Bapa itu, kepercayaan Bapa itu telah diserahkan kepada dia. Kenapa dituhankan? Kuasa yang diberikan kepada Yesus melakukan mukjizat itu kuasa sebagai utusan. Hidup kekal itu mengenal aku yang engkau utus. Berarti dia dikenal sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda menyembahnya, berarti Anda tidak mengenalnya sebagai utusan. Anda salah di situ. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Karena Anda menuhankan dia. Syarat untuk memperoleh hidup kekal, mendudukkan Yesus sebagai Rasul. Titik. Yesus itu Rasul. Enggak Bang Zuma. Ibrani 13 nomor 8. Itu saya bantah itu. Kalau Abang bilang Tuhan Yesus itu Rasul, saya bantah itu. Saya enggak mengaku itu. Beda dengan Rasul-Rasul Paulus. Rasul yang lain. Rasul itu bahasa Arab. Artinya utusan. Aduh. Rasul itu bahasa Arab. Rasul itu artinya bahasa Arab itu. Artinya utusan. Yesus utusan, berarti dia Rasul. Begini Bang Zuma,
secara pengetahuan kami, rasul itu Bagaimana? seperti sama kami itu rasul seperti Rasul Paulus. Itu kalau di ajaran kami itu, di kitab kami itu Rasul Paulus itu. Paulus Ya, itu Rasul adalah Paulus, rasul. utusan Paulus, utusan. Iya, utusan Paulus. Paulus ini utusan. Utusan siapa Paulus ini? Ya maksudnya saya kurang paham juga tentang itu. Yang penting jabatan Paulus itu adalah sebagian dari rasul, karena dia maksudnya hanya untuk memberitakan apa aja kebenaran Tuhan Yesus saja. Begitu Bang Juma. Kalau menurut pandangan saya ya, kalau Paulus itu adalah orang jahat Yesus Bang itu Juma. rasul. Enggak Iya, Bang Juma, kalau terserah itu deh, mau jahat, kalau keimanan mau saya apa Bang kek, Juma, yang saya jelas. bantah itu bahwa Tuhan Yesus itu bukan rasul itu. Tetapi kalau dibilang Lah, inilah yang saya Bagaimana? sebut Kristen itu antikristus. Anda menolaknya sebagai rasul, sementara dia mengatakan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Utus berasal dari kata utus, artinya orang yang diutus. Sedangkan orang yang diutus itu namanya rasul. bukan Berarti saya Yesus ini menolak dia rasul sebagai karena dia rasul, Bang diutus. Juma. Gini Bang Juma, bukan saya menolak. Saya akui bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul dia itu sebagai apa aja. Tapi beda dengan Yesus. Bang Yesus Juma. itu rasul. Enggak Bang Juma. Rasul itu artinya utusan. Rasul sama dengan utusan itu bahasa Arab, bukan bahasa Kan, Yunani. kan Itu bahasa beda Bang Arab. Juma. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab kan beda. Mungkin pengertian Bang Juma itu. Kalau saya tentang bahasa Arab saya tidak bawa kayak gitu. Begitu Bang Juma. Ya, terus kenapa ada kata rasul di agama Anda kalau begitu? Ya rasul ini kan Ya, harus ibaratnya kembalikan kalau dong di bahasa itu. masih bawahan lagi lah ibaratnya. Maksudnya kalau sekarang itu masih guru agama begitu Bang Juma. Kalau Masih guru rasul itu. agama. Oke Bang Juma, Iya, hanya mungkin hanya itu intinya, aja menurut yes. Bang Juma ya.